Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelompokan Produk Penjualan pada Toko Grandeza ID menggunakan metode K-means untuk identifikasi produk terlaris. Untuk latar belakang masalahnya, Toko Grandeza ID merupakan salah satu toko retail yang telah membangun reputasi tinggi di pasar. Namun beberapa waktu terakhir ini, toko menghadapi kendala serius dalam mencapai target penjualan dan keuntungan yang ditetapkan. Permasalahan tersebut menarik perhatian manajemen toko dan menimbulkan kekhawatiran tentang kinerja toko secara keseluruhan. Di tengah persaingannya semakin ketat dalam industri retail, strategi pemasaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami memahami bahwa kebutuhan untuk mengidentifikasi produk-produk yang paling sukses secara jelas menjadi faktor kritis dalam mencapai tujuan toko ini. Untuk mengatasi tantangan ini, saya memutuskan untuk menerapkan algoritma K-means dalam analisis data penjualan toko. Algoritma K-means adalah salah satu metode yang efisien untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan pola dan karakteristik yang serupa. Dengan menerapkan metode K-means pada data penjualan, diharapkan dapat mengelompokkan produk berdasarkan performa penjualan yang serupa dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang produk-produk sukses sehingga dapat meningkatkan kinerja toko secara keseluruhan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah antara lain: yang pertama, bagaimana metode K-means dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk terlaris di toko Grandeza ID. Yang kedua, sejauh mana metode K-means efektif dalam mengidentifikasi produk terlaris pada toko Grandeza ID. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan terhadap hasil analisis pengelompokan produk menggunakan metode K-means pada toko Grandeza ID. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah ada tiga yang sangat penting bagi kesuksesan toko ini. Yang pertama yaitu menerapkan metode K-means dalam analisis pengelompokan produk penjualan pada toko Grandeza ID. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk terlaris dalam pengelompokan produk penjualan menggunakan metode K-means pada toko Grandeza ID. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi tingkat efektivitas metode K-means dalam mengidentifikasi produk-produk terlaris pada Grandeza ID. Selanjutnya, literatur review. Berikut literatur review yang saya pakai sebagai acuan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu komparasi pengelompokan peningkatan sertifikasi travel umroh berizin dengan algoritma klasterisasi K-means dan K-medoids. Dengan nama penulisnya yaitu Muhammad Rizky, Arfi Bowo, dan Sakari Ansori. Tahun publikasinya 2022. Hasil penelitiannya yaitu saat menggunakan algoritma K-means dengan dua kelompok tanpa normalisasi menghasilkan nilai DBI sebesar 0,234. Namun ketika menggunakan algoritma K-means yang dinormalisasi, nilai DBI-nya meningkat secara signifikan menjadi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-means memberikan hasil yang lebih optimal daripada K-medoids dalam konteks penelitian ini. Perbandingan penelitian yaitu pada penelitian ini menggunakan dua algoritma pada objek yang sama untuk mengetahui tingkat akurasi dari kedua algoritma tersebut. Kemudian untuk penelitian yang kedua yaitu clustering data penjualan pada toko perlengkapan outdoor menggunakan metode K-means, yang mana penulisnya yaitu Fintri Indraini dan Eni Irviani. Pada tahun publikasinya yaitu 2019. Dengan menerapkan hasil penelitiannya yaitu dengan menerapkan algoritma K-means pada data penjualan, penelitian tersebut menghasilkan 3 klaster yaitu yang sangat populer, cukup populer, dan kurang populer. Perbandingan penelitiannya yaitu objek yang diteliti. Kemudian untuk judul penelitian ketiga yaitu penerapan data mining menggunakan algoritma K-means untuk mengetahui minat customer di toko hijab. Nama penulisnya yaitu Yulianti, Dwi Yuni Utami, Nur Hikmah, dan Fuad Nur. Tahun publikasinya yaitu 2019. Hasil penelitiannya itu menyimpulkan bahwa merek yang populer itu ada 3 dan merek dengan minat pelanggan yang rendah yaitu ada 3 juga. Dengan yang terakhir itu minat pelanggan yang sedang yaitu ada 4. Kemudian perbandingan penelitiannya itu objek yang diteliti berbeda. Kemudian penelitian yang keempat yaitu penentuan daerah rawan titik api di Provinsi Riau menggunakan clustering algoritma K-means dengan nama penulis Sukanto, Ibnu Dakikil, dan Rahmilia Anggraini. Untuk tahun publikasinya yaitu 2018. Hasil penelitiannya yaitu terdapat 3 kelompok. Yang pertama yaitu
berisi 133 titik yang mana dikategorikan sebagai daerah sangat rawan titik api. Kelompok kedua yaitu terdiri dari 101 titik yang diklasifikasikan sebagai daerah rawan titik api, dan yang ketiga yaitu 77 titik yang mewakili daerah yang tidak rawan terhadap titik api. Kinerja algoritmanya dievaluasi menggunakan DBI yang menghasilkan nilai sebesar 0,361 yang menunjukkan bahwa pengelompokan dengan 3 kelompok sudah optimal. Kemudian pada perbandingan penelitiannya, yaitu pada penelitian ini dilakukannya visualisasi data terhadap hasil klasterisasi berupa gambar atau hotspot pada Maps. Kemudian judul penelitian yang kelima yaitu pengelompokan mahasiswa potensial dropout menggunakan metode clustering K-means. Nama penulisnya yaitu Somijan Julius Santoni. Tahun publikasinya 2018. Hasil penelitiannya yaitu saat menggunakan algoritma K-means, mahasiswa berpotensi putus sekolah dari kelas 2014 ada 4 mahasiswa. Pada 2018 terhadap dengan 4 mahasiswa, dan kemudian pada 2017 terdapat 2 klaster dengan 4 mahasiswa yang mencakup 22% dari total sampel 18. Perbandingan objek penelitian ini yaitu berfokus pada analisis akademik mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi untuk dropout. Kemudian penelitian yang keenam yaitu K-means Method for Clustering Learning Class. Nama penulisnya yaitu Indriati, Prihanto, dan Vita Dr. Tahun publikasinya 2021. Hasil penelitiannya yaitu sistem yang diimplementasikan dengan melakukan metode K-means dalam pengelompokan penerimaan siswa di lembaga pendidikan telah mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Pengujian sistem tersebut berdasarkan data penerimaan calon siswa menghasilkan tingkat kesalahan sebesar 0,074. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut efektif dalam menilai dan mengelompokkan siswa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Perbandingan penelitian ini yaitu objek yang diteliti berbeda, yaitu berfokus pada pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan mereka sebagai parameter. Kemudian penelitian terakhir yang dijadikan sebagai rujukan yaitu Customer Segmentation Based on RFM Model Using K-means, K-Medoid, and DB-Scan Method. Nama penulisnya yaitu Rahmawati Muhammad Agozo dan Khairul Kankamol. Tahun publikasinya itu 2020. Hasil penelitiannya itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa algoritma K-means memiliki tingkat validasi yang paling baik dibandingkan K-Medoid dan DB-Scan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai DBI sebesar 0,33 dan nilai indeks silhouette sebesar 0,91,2 yang tinggi. Berdasarkan nilai indeks tersebut, terdapat 2 klaster yang terbentuk dalam analisis. Perbandingan penelitiannya itu menggunakan 3 algoritma pada objek yang sama untuk mengetahui tingkat akurasi dari ketiga algoritma tersebut dan menganalisis beberapa klaster paling optimal pada setiap algoritma. Selanjutnya, alur penelitian. Alur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat preprocessing data. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu pemrosesan data, penghapusan nilai-nilai yang hilang, kemudian normalisasi atau standarisasi data, dan yang terakhir penghilangan outlier. Kemudian ada analisis pengelompokan produk menggunakan metode K-means. Di sini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama pemilihan atribut dan penentuan jumlah kelompok. Yang kedua analisis inisialisasi pusat klaster. Yang ketiga iterasi pengelompokan. Yang keempat konvergensi, dan akan mengulang lagi ke tahap yang ketiga. Selanjutnya yaitu evaluasi dan interpretasi, dan yang terakhir yaitu validasi hasil. Kemudian untuk jadwal penelitian di sini pada bulan pertama akan dilakukan identifikasi masalah, yang mana akan pergi ke toko Grandesa ID. Kemudian pada bulan 1 dan 2 akan dilakukan studi literatur untuk acuan penelitian. Kemudian masih di bulan kedua akan dilakukan pengumpulan data. Kemudian bulan kedua dan bulan ketiga akan dilakukannya preprocessing data. Bulan ketiga dan ke bulan keempat akan dilakukannya analisis data menggunakan algoritma K-means. Kemudian pada bulan ke 4 dan 5 akan
lakukannya evaluasi dan interpretasi, dan yang terakhir pada bulan ke-6 akan dilakukannya validasi hasil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.